ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian harga. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian harga. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Mari-mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian harga. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian harga. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Cek. Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sulawesi Barat atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, Bupati Wali Kota, serta para pimpinan Forkopimda seprovinsi Sulawesi Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, para penerima sertifikat, serta seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara mari kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Insinyur Herjon CM Panjaitan MSI. Kami silahkan. Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Barat atau yang mewakili Bapak Ibu Pimpinan Instansi Vertikal Sulbar atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar, yang saya hormati tim pembina wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan DI Yogyakarta, yang saya hormati Ketua Tim Kendali PTSL, yang saya hormati para Kepala Kantor Wilayah dan para pejabat administrator BPN seluruh Indonesia. Para undangan dan penerima sertifikat dan semua yang hadir baik secara langsung maupun virtual pada kegiatan ini, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersama baik daring maupun luring dalam kegiatan penyerahan sertifikat untuk rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika pada kegiatan penyerahan sertifikat sebelumnya kita lakukan di Kabupaten Mamuju, namun karena dampak gempa bumi yang terjadi di awal tahun 2021 menyebabkan gedung-gedung pertemuan rusak dan masih dalam perbaikan, sehingga kegiatan kali ini difasilitasi oleh Bapak Bupati Polewali Mandar kita laksanakan di pendopo rumah jabatan Bupati. Kami laporkan kepada Bapak Menteri jarak tempuh antara Kabupaten Mamuju ke Kabupaten Polewali Mandar sekitar 4-5 jam jika lalu lintas lancar dan tidak ada buka tutup jalan karena adanya perbaikan jalan yang rusak diakibatkan longsor. Kabupaten Polewali Mandar juga ini sedang berbenah dalam rangka menyambut hari jadi ke-62 tahun. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan hadirin yang kami hormati,
dalam melaksanakan program pertanahan di Sulawesi Barat, beberapa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah kami buat, sehingga mendapatkan hasil yang optimal sesuai target. Namun demikian, terdapat pula kegiatan yang belum sesuai dengan kita harapkan. Bangkit dari puing-puing gempa bumi 14 dan 15 Januari 2021, meniti dengan hati-hati di tengah pandemi COVID-19, seraya menahan terpaan cuaca ekstrim yang melanda wilayah kami, membuat target capaian kinerja tidak tercapai dengan maksimal. Berikut kami laporkan capaian pelaksanaan program strategis di Sulawesi Barat tahun 2021. Peningkatan kualitas data bidang realisasi 9.750, kegiatan peta bidang tanah realisasi 19.200, kegiatan SHT dan SHT PTSL dan SHT lintas sektor 11.500, sertifikasi redistribusi tanah 3.700, dan sertifikasi barang milik negara 4.462. Dari capaian tersebut, maka pada hari ini sertifikat yang dapat diserahkan sebanyak 5.000 sertifikat yang diserahkan kepada 100 orang perwakilan masyarakat Sulawesi Barat, baik sertifikat hak milik maupun sertifikat wakaf. Beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan bagi kami dalam percepatan sertifikasi lahan masyarakat antara lain penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RT RW baik provinsi maupun kabupaten. Terdapat bidang-bidang tanah adat lokal seperti tanah sorsoran di Kabupaten Majene. Batas administrasi desa yang belum jelas di lapangan. Pemilik tanah yang tidak berada di tempat. Masih rendahnya minat masyarakat akan sertifikasi tanah. Dan kemampuan masyarakat terhadap biaya administrasi, pra-sertifikasi dan pelunasan BPHTB. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan para hadirin yang berbahagia, jajaran Kanwil BPN Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk mewujudkan pendaftaran tanah seluruh bidang tanah berbasis desa lengkap di Sulawesi Barat, dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat, serta memperkecil resiko sengketa pertanahan. Dengan bangga kami laporkan kepada Bapak Menteri, kami adalah provinsi ketiga tercepat dalam deklarasi desa lengkap setelah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 yang akan datang, kami juga akan melakukan deklarasi kecamatan lengkap dengan dukungan segenap stakeholder. Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kelurahan desa, atas perannya turut mendukung warga mendaftarkan bidang-bidang tanahnya. Kepala Kantor Pertanahan dan jajarannya juga terus berupaya melakukan percepatan digitalisasi data dengan melakukan entry, verifikasi, dan validasi data dan dokumen pertanahan. Sinergitas yang sudah terbangun selama ini hendaknya dapat lebih ditingkatkan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga ke depannya layanan pertanahan akan semakin mudah, akurat, dan cepat. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten lainnya, serta kantor pertanahan sebagai bagian yang inheren di dalamnya, terus berupaya melakukan transformasi digital pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat yang semakin maju dan kritis. Kantor-kantor pertanahan juga secara konsisten membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK. Juga dalam kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Menteri, kami provinsi kelima terbaik di bidang implementasi e-payment dan e-katalog dan percepatan implementasi kebijakan satu peta yang diumumkan pimpinan KPK pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin pagi tanggal 9 Desember 2021. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan para hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, atas nama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan jajarannya atas kerjasama dan dukungan selama ini. Semoga kerjasama dan dukungan ini terus terjalin dan dapat meningkatkan animo masyarakat Sulawesi Barat untuk berpartisipasi pada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2021. Mohon izin Bapak Menteri dan Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan 2 buah bait pantun. Terima kasih terucap hati, salam takjim untuk Pak Menteri.
dukungan gubernur dan para bupati menjadi faktor suksesnya PTSL ini. Kami ini putra negeri terus berjuang maju bersama. Kita semua berharap di hati sertifikat diberi masyarakat sejahtera. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan PLT Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Dr. Andes Suito, SHMKN, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para terima sertifikat atas tanah di lingkungan DIY. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat hadir dalam rangka penyerahan sertifikat program integrasi nasional PTSL di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya istimewa dalam penyelenggaraan urusan pertanannya saja, namun juga dalam tata kelola pemerintahannya, tata kelola pertahanannya. Terbukti Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan secara nasional pada 1960, baru diberlakukan secara efektif di daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1984. Di samping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tersebut, landasan operasional bidang pertahanan juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta beserta peraturan turunannya yang menguraikan kearifan lokal sebagai jati diri budaya bangsa yang harus dipertahankan agar tetap selaras, serasi, dan harmonis dalam bingkai NKRI. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.186 km persegi dengan estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 2.388.949 bidang tanah. Dari jumlah tersebut sampai saat ini telah terdaftar sebanyak 2.300.497 bidang atau 96%, dan telah terpetakan sejumlah 1.699.129 bidang. Sedangkan capaian pendaftaran tanah mulai pendaftaran tanah sistem lengkap yang dilaksanakan sejak tahun 2017 sejumlah 477.191 bidang atau 20% dari jumlah bidang tanah terdaftar di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Menteri, Bapak yang kami hormati, pada tahun 2021 program pendaftaran tanah sistematik lengkap yang dilaksanakan Kanwil BPN daerah istimewa Yogyakarta telah selesai sebanyak 58.836 sertifikat yang tersebar di 79 desa dari 4 kabupaten, yang diperkirakan sampai akhir tahun selesai 80% dari target 94.285 bidang. Hal ini disebabkan adanya hambatan, kendala, dan masalah yang dihadapi di samping adanya pandemi COVID-19 di mana DIY dalam beberapa bulan di tahun 2021 masuk dalam level 3 yang mengakibatkan terkendala dalam pekerjaan lapang di masyarakat.
Pada kesempatan hari ini, mengingat keterbatasan tempat dan memperhatikan protokol kesehatan, akan diserahkan secara simbolis 50 sertifikat kepada masyarakat dari 4 kabupaten di lingkungan DIY. Dan telah siap diserahkan sebanyak 25.000 sertifikat di masing-masing lokasi PTSL. Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempercepat terlaksana pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh Indonesia. Selain itu, percepatan penyerahan sertifikat tanah ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menerima sertifikat, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Bapak Gubernur DIY, Bapak para Bupati dan jajarannya yang selalu memberikan bantuan serta dukungan baik moral maupun material sehingga kegiatan sertifikat tanah program strategi nasional dapat berjalan dengan baik. Bapak Menteri, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah laporan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Bila terima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil Barambangi MPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salaman wa salatan ala Rasulillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofyan Ajalil, yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir bersama kita secara virtual, yang saya hormati Forum Forkopimda Pimpinan Daerah Sulawesi Barat, yang saya hormati Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir secara virtual, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal Sulawesi Barat, yang saya hormati Bupati Polewali Mandar bersama seluruh Forkopimda, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, hadir Pak Kapolres. Yang saya hormati para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat, para undangan, dan terkhusus kepada para penerima sertifikat yang sama berbahagia. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama penyampaian dari Bapak Gubernur salam hormat dan sekaligus permintaan maaf Pak Menteri karena beliau tidak hadir disebabkan karena satu dan hal sehingga menyebabkan beliau tidak bisa bersama kita hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa rupa dan sambung rasa di tempat ini dalam rangka menghadiri penyerahan sertifikat tanah masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2021 yang hari ini dihadiri oleh 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene. Kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia yang pada tanggal 22 September yang lalu genap berusia 17 tahun. Memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu 16.787,18 km dan memiliki garis pantai sepanjang lebih 617,5 km yang terbentang dari Paku, Polewali Mandar sampai Suremana, Kabupaten Pasangkayu. Dengan penduduk kurang lebih 1.500.000. Hadirin yang sama berbahagia, pembangunan yang terus kita laksanakan walau kita masih berada dalam kondisi pandemi ini tentunya menuntut ketersediaan lahan serta ruang yang tertata dengan mempertimbangkan segala aspek guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada BPN wilayah bersama seluruh jajaran sampai ke kabupaten, karena Pak Menteri pasukannya di Sulbar ini cukup reaktif, cukup koordinatif, dan sangat memberikan perhatian yang luar biasa kepada para pemilik tanah. Sehingga dengan tanpa lelah mereka senantiasa melakukan pendataan untuk pemberian sertifikat. Namun ada hal yang perlu saya ingatkan bahwa masyarakat Sulawesi Barat ini tidak sama dengan persepsinya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa kemungkinan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan sertifikasi. Tetapi masyarakat Sulawesi Barat, Pak Kakanwil, masih perlu melakukan gerakan kesadaran sertifikasi tanah. Karena ini memang sangat penting agar ke depannya anak cucu kita itu tidak mengalami persoalan di kemudian hari hanya karena persoalan sebidang tanah. Tetapi kalau sudah ada sertifikat, berarti sudah menjadi hak milik secara paten bagi pemilik tanah itu, tanpa akan ada melahirkan sengketa baru. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Sulawesi Barat senantiasa bekerja sama aktif dengan kantor pertanahan seprovinsi Sulawesi Barat, baik Kakanwil maupun yang ada di masing-masing kabupaten. Meskipun saat ini kita masih dalam suasana pandemi, tetapi semangat bekerja kita tidak pernah kendor, tidak pernah lemah dan tidak pernah menurun. Justru dalam kondisi seperti ini semangat harus kita tingkatkan. Karena memang secara teori orang yang semakin tertekan itu akan keluar powernya untuk menyelesaikan masalah itu. Orang yang tidak pernah mengalami masalah akan cengeng dalam menghadapi kehidupan. Tetapi orang yang sering menghadapi dan mampu menyelesaikan masalah akan menjadi dewasa dalam berkehidupan. Termasuk Pak Bupati, kalau orang tidak pernah putus cinta, itu tidak dewasa dalam bercinta. Tetapi makin sering putus cinta, maka akan semakin dewasa dalam bercinta. Baik memutuskan maupun diputuskan pacar. Dan pada kesempatan ini Pak Menteri akan diserahkan sebanyak 5.000 sertifikat program PTSL secara simbolis yang diwakili sebanyak 100 masyarakat dari 3 kabupaten yang saya sebutkan tadi. Tentunya hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, mengingat dengan adanya sertifikat ini berarti status kepemilikan tanah sudah jelas. Tidak ada keraguan lagi. Oleh karena itu saya menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat. Saatnya ini untuk semua teman-teman menyampaikan kepada Badan Pertanahan untuk difasilitasi pengadaan kepemilikan sertifikat. Agar ini menjadi hak paten bagi yang bersangkutan. Namun saya juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat, sekalian agar menjaga dengan baik sertifikat itu. Jangan diperjualbelikan dan jangan sembarang digadaikan. Apalagi di titik di pegadaian menjelang Lebaran, menjelang Natal Tahun Baru, habis sertifikat dititip di penggadaian. Ini disimpan dengan baik supaya menjadi modal kita, kecuali pada saatnya terpaksa baru kita gadaikan itu sertifikat. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat mendukung sepenuhnya program PTSL ini. Meskipun pelaksanaan program PTSL di Sulawesi Barat belum berjalan maksimal sesuai harapan kita, namun sebagai mitra pemerintah daerah, kami melihat kantor pertanahan Sulawesi Barat ini cukup agresif. Bukan agresif bernafsu Pak Kanwil, ya. Tapi agresifnya itu untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengadaan sertifikat. Dan saya kira ini perlu direspon secara keseluruhan untuk oleh kita semua, terutama aparat pemerintah, agar ini bisa berjalan lancar dan berjalan baik di masa yang akan datang. Bapak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat bersama seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah.
agar upaya yang dilakukan saat ini, yang kalau tidak salah target tahun ini mencapai 25.000 sertifikat untuk tahun 2021. Ya Pak Kakanwil ya. Dan saya kira ini mudah-mudahan tercapai. Kalau bisa melampaui target Pak Kakanwil. Ya, saya kira Pak Bupati bersama seluruh jajaran dan pemerintah provinsi akan senantiasa mendukung dan berkolaborasi secara maksimal agar ini bisa tercapai dengan baik. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segalanya dan mohon maaf atas segala sesuatu. Kepada Allah kita pasrahkan segalanya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Sofyan Djalil. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat para anggota Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat PLT Kepala Kanwil BPN DIY maupun Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat para peserta sertifikat, para penerima sertifikat tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, tamu undangan hadirin sekalian. Tanah merupakan karunia dari Tuhan dan menjadi kebutuhan dasar manusia. Tanah menjadi sarana untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, menjadi identitas dari mana mereka berada dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis. Apalagi sebagai modal agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai sebuah entitas keistimewaan yang berfondasi pada aspek budaya, Pemda DIY senantiasa berupaya mendukung penguatan hak rakyat atas tanah berdasarkan prasyarat kearifan lokal yang melingkupinya, di mana filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu mendukung terwujudnya pemanfaatan tanah secara harmonis, mendukung konsep pelestarian lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, ajaran luhur Sangkan Paraning Dumadi menyiratkan pemahaman bahwa pemanfaatan tanah harus memenuhi aspek spiritual transenden. Adapun filosofi Manunggaling Kawula lan Gusti mengajarkan kita untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan tanah yang humanis berbasis pada prinsip-prinsip manunggaling pamong lan warga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan khususnya Bapak Menteri yang saya hormati pula. Penyerahan sertifikat tanah merupakan bentuk kehadiran negara dan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada pemiliknya.
Diharapkan program PTSL dapat mewujudkan pembangunan yang merata bagi Indonesia dan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan di daerahnya. Saya mewakili Pemda DIY memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, kantor wilayah dan kantor pertanahan se-DIY, beserta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang telah bersinergi dan bekerja dengan cepat dan cermat. Saya percaya bahwa PTSL dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan memberikan stimulus bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan unsur masyarakat lainnya. Life security masyarakat secara batiniah juga akan semakin membaik, sehingga mereka dapat bekerja dan beraktivitas dengan tenang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat dan seluruh Forkopimda di kedua provinsi, Bapak Bupati yang hadir, teman-teman Kakanwil BPN, dan para pejabat Kementerian Agraria, serta seluruh masyarakat penerima sertifikat yang saya hormati pula. Sebuah kehormatan bisa bersama-sama pada hari ini menyaksikan penyerahan sertifikat, walaupun tidak kita ketemu secara langsung, tetapi teknologi telah memfasilitasi kita bertemu di tempat yang berjauhan. Ini jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Teknologi telah memudahkan kita untuk bisa ketemu muka walaupun tidak ketemu fisik. Tetapi tujuan mulia pada hari ini yaitu penyerahan sertifikat kepada rakyat di dua provinsi ini, saya yakin cukup meriah dan bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah ingin mendaftarkan seluruh tanah masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, memang kecepatannya sangat tergantung kepada minat setempat. Saya suka mengatakan tadi yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat mengatakan bahwa minat masyarakat di Sulawesi Barat belum terlalu tinggi terhadap pensertifikatan tanah. Kadang-kadang saya mengatakan ya kalau belum gatal ya susah digaruk gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Bupati, Bapak yang mewakili Gubernur di Sulawesi Barat, bukan aja di provinsi Bapak tapi juga beberapa provinsi di luar Jawa kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu kita akan terus berupaya melakukan sosialisasi supaya pendaftaran tanah bisa dilakukan secara lengkap. Kalau untuk di Yogyakarta dan seluruh Jawa, alhamdulillah, bahkan masyarakat yang sangat bersemangat untuk mensertifikatkan tanahnya. Tujuannya, sebagaimana kita ketahui, salah satu adalah
Pertama, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap tanah mereka. Semakin maju sebuah daerah, semakin maju tingkat perkembangan ekonominya, biasanya harga tanah makin naik dan juga biasanya akan diikuti oleh sengketa atau konflik. Oleh sebab itu, sebelum sengketa dan konflik terjadi, maka pemerintah ingin mendaftarkan seluruh tanah, semua yang free and clear, semua yang jelas dokumentasinya, sekalian kita sertifikatkan. Dengan sertifikat ini juga memberikan manfaat yang kedua, yang tadi Pak Gubernur DIY menyampaikan, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan sertifikat ini untuk mendukung kemajuan ekonomi. Secara teori ekonomi dikatakan akan meningkatkan financial inclusion bagi masyarakat. Masyarakat yang sudah punya sertifikat tentu tidak perlu lagi secara teori pergi ke rentenir, tapi bisa pergi ke BRI, pinjam KUR misalnya, dengan jaminan sertifikat yang dimiliki. Hari ini sertifikat KUR maksud saya kredit usaha rakyat, diusahakan terus oleh pemerintah atas perintah Bapak Presiden untuk maafkan, untuk diturunkan suku bunganya. Saya tahu suku bunga sudah 6%, bahkan untuk pertanian mau diturunkan ke 3%, cuma belum jelas apakah sudah terrealisasi atau tidak. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Di satu pihak diberikan sertifikat, sehingga dengan sertifikat ini masyarakat punya akses, di pihak yang lain suku bunga terus disubsidi khususnya untuk kredit usaha rakyat. Oleh sebab itu, terima kasih sekali kepada seluruh aparat BPN, Kakanwil Sulawesi Barat, Kakanwil DIY, seluruh kepala kantor di 2 provinsi ini, dan juga kepada seluruh aparat BPN, insan BPN di seluruh Indonesia. Terima kasih telah bekerja dengan baik sekali, dengan segala keterbatasan, seperti dilaporkan tadi oleh yang mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat, teman-teman BPN sangat bersemangat, sama seperti teman-teman BPN di seluruh Indonesia. Saya yakin yang kita kerjakan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kalau kita kerjakan dengan ikhlas, bukan sekedar melaksanakan tugas untuk negara, tapi juga ini adalah bagian dari amal ibadah kita kepada Tuhan dalam membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang membutuhkan sertifikat, sehingga ada kepastian hukum. Satu lagi saya ingin ingatkan, hari ini pemerintah sangat serius memerangi mafia tanah. Nah, mafia tanah mungkin kalau di DIY saya belum dengar Pak Gubernur ada mafia tanah di sana, mungkin belum ada atau tidak ada atau belum ketahuan. Kalau ada, kita akan perangi juga. Sikap pemerintah tegas sekali dalam hal ini. Dan di daerah-daerah di mana harga tanah belum mahal, mafia tanah tidak mau melakukan aktivitasnya karena mungkin risiko dengan hasilnya tidak sebanding. Tapi untuk di Jakarta, di kota-kota besar di Jawa, di Sumatera, di Medan, di Padang, di berbagai kota-kota atau daerah industri yang berkembang cepat, biasanya mafia ini dengan segala jalan mereka melakukan kejahatannya. Oleh sebab itu, yang pertama saya ingin ingatkan kepada teman-teman BPN supaya hati-hati jika diduga bahwa di daerah itu ada potensi mafia tanah. Biasanya mereka palsukan alat-alat bukti, girik misalnya, ya girik itu dia palsukan, kemudian dokumen-dokumen lama dipalsukan, kemudian biasanya dia gugat ke pengadilan. Nah ini kalau teman-teman BPN tidak hati-hati, apalagi terlibat, nah ini akan sangat memudahkan mafia tanah beroperasi. Oleh sebab itu saya ingatkan, tolong hati-hati, ikutin SOP, ikutin prosedur, jangan terpengaruh dengan apapun, misalnya temptation
dari mafia tanah. Karena nanti pemerintah akan sangat tegas dan sangat keras untuk membersihkan mafia tanah ini, dan dengan tujuan akhir adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap tanah. Apabila kepastian hukum dalam bidang pertanahan akan mendorong investasi, akan membuat masyarakat pemilik tanah bisa tidur nyenyak, tidak merasa was-was bahwa hartanya, asetnya yang menurut Sri Sultan tadi ada punya nilai bukan saja nilai ekonomi, nilai transidental, nilai hubungan batin, hubungan spiritual antara masyarakat dengan tanahnya. Oleh sebab itu, pemerintah sangat serius dalam hal ini, ingin memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal pemilikan tanah. Sekali lagi, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bekerja keras sekali. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendukung sehingga teman-teman BPN, kawan-kawan BPN bisa bekerja dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Wali Kota yang selama ini telah membantu demikian rupa sehingga program PTSL bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih, insya Allah pada kesempatan yang lain saya akan datang untuk ketemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian secara fisik, dan mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Andre Dinara Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, izinkan saya memandu doa secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Berkat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual yang telah berjalan dengan hikmat, aman dan lancar. Kami mohon ya Allah, semoga acara ini senantiasa diselubungi barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memelihara, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua khilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, berkenan meninggalkan Zoom meeting.
Pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya.